Shalom, bertemu kembali di Private Room. Kali ini kita dalam suasana yang berbeda dari biasanya ya. Amin. Di orasi yang berbeda, Puji tempat yang berbeda. Ya, dan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian bagaimana luar biasanya Bapak dari Ibu tamu kita ini dan mendapatkan janji yang Tuhan berikan dengan judul penantian. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada di tengah kita Bapak Leo bersama istri. Ya. Selamat siang Pak Leo. Siang Bu, Ya, Shalom. puji Tuhan. Ya. Kita boleh bersama-sama dan kami mendengar satu kesaksian yang luar biasa ya, bahwa begitu ya bisa dikatakan lama begitu ya, sebuah penantian dan kemudian Tuhan jawab kerinduan Pak Leo dan Ibu. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, kerinduan Bapak dan Ibu itu apa gitu ya pada waktu itu. Ya. Jadi memang pasti ya, setiap orang menikah atau memulai hidup baru tujuannya salah satunya ingin memiliki keturunan anak. Nah, kita dalam proses perjalanannya itu memang tidak seperti orang pada umumnya, artinya dalam konteks yang normal ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya kita cukuplah, lebih dari itu, bahkan kita hampir 10 tahun lebih lah, hampir 10 tahun, 10 bulan lah. Nah, itu yang kita alami. Jadi memang itu kerinduannya, pingin keturunan itu, dan pergumulannya itu yang prosesnya yang untuk penantiannya yang sulit. Tahun berapa Bapak? Kita menikah 2006 ya, 2009 Januari. Januari 2009 ya. Kemudian dianugerahi Tuhan anak pada tahun 2019. Ya, September. Ya, dari 10 tahun. 10 tahun lebih ya. Iya, lebih. Iya, ada satu penantian yang luar biasa dari dari Bapak Ibu Leo ini. Mungkin juga Ibu pada waktu itu selama 10 tahun apa sih yang dirasakan sama Ibu? Ada enggak pertanyaan, kenapa Tuhan kok enggak saya kasih keturunan, atau mungkin berpikir lain, mungkin Ibu bisa diceritakan? Saya sebenarnya setahun menikah itu sudah periksa ya. Setahun pertama itu saya masih di Jakarta bekerja. Bapaknya Mima di sini gitu. Saya udah periksa, kok saya nggak hamil ya gitu. Tapi ya dokternya bilang saya nggak ada masalah gitu kan. Karena yang harus diperiksa dulu kan ibunya, istrinya dulu. Nanti kalau misalnya minta diperiksa suaminya, saya akan panggil suami saya ke Jakarta, periksa di Jakarta gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu saya anggap masih biasa gitu ya. Tapi masih masih nggak terlalu nggak terlalu fokus ke situ. Kebetulan saya masih bekerja di Jakarta, Bapak Mima di sini, jadi masih warawiri Jakarta Semarang gitu kan. Keluarga sih bilangnya udah seperti itu, apakah kamu pindah aja ke sana gitu. Dan saya sih sebenarnya mungkin atau orang atau keluarga memikirkan dia mikirin diri sendiri gitu ya, karena saya di Jakarta Bapaknya. Padahal itu komitmen kita berdua. Ada goal-goal yang harus kita capai dulu, baru saya bukan hanya itu keinginan saya pribadi gitu. Tanpa suami saya tahu nggak mungkin gitu toh. Terus setelah 5 tahun gitu saya kayaknya berobat lagi. Pas di 5 tahun itu saya berobat dan saya menyertakan suami saya. Ya, saya juga. Nah, kami di Jakarta, di Karolus, di RSCM, sampai ada 2 rumah sakit lah memangnya. Saya periksa semuanya, saya baik-baik aja. Dan suami diperiksa dari darah apa segala macam diperiksa gitu.
pertama ada opsinya dokter bilang dia harus operasi. Mm-mm. Memang dia ada sedikit masalah waktu itu ya. Tapi pas kita tanya dokternya bilang 50-50. Jadi kita nggak dipastikan berhasil apa enggak gitu. Jadi saya pikir percuma juga tuh kalau nggak dipastikan gitu. Jadi saya sama suami berembuk, kita kasih tahu orang tua. Orang tua bilang, mertua saya, nggak usah, kita berdoa aja dulu gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi orang tua sampaikan Berdua. Jadi awalnya begini, Pak. Ya. Jadi pada saat itu kan ini istri konsumsi obat. Nah, hormon apa ya makin lebar lah dia kan ceritanya gitu ya. Jadi kan kesehatan juga. Terus ibu saya telepon dari kampung, udah, jadi kalaupun mau melaksanakan itu jangan pakai obat yang alami dulu gitu. Jadi nggak usah dari ini karena efeknya juga tuh dan yang utama kalian berdua gitu aja. Dan itu sebenarnya orang tua atau keluarga kita itu nggak terlalu mempus gitu. Di keluarga saya dan keluarga dia demokrasi aja, biasa aja. Nggak pernah saya ditanyain macam-macam tentang itu. Mungkin mereka nanti sakit hati apa gimana, mendoakan aja gitu. Jadi saya nggak pernah tertekan dengan keluarga dari kedua belah pihak. Ada pengertian lah dari keluarga besar. Jadi tetap itu mereka pasti udah lebih pintar, udah lebih tahu gitu. Jadi sebenarnya itu nggak begitu masalah ya. Di 5 tahun itu saya pernah berobat ke satu dokter. Dokternya bilang saya nggak ngasih kamu obat, tapi kamu harus berobat sendiri. Artinya kamu harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Jadi berubah pola hidup, gaya hidup gitu. Jadi di 5 tahun pernikahan itu saya berat badannya sekitar 72 ya. Yang jadi, dari awalnya sebelum menikah waktu saya kuliah mah nggak gemuk, kecil malah. Jadi udah kerja biasa punya uang sendiri gitu kali ya. Jadi, nah saya disuruh mengubah pola gaya hidup. Saya harus olahraga minimal 1 jam setiap hari. Makan sayuran, buah gitu. Jadi di 5 tahun pernikahan itu sarapan saya udah buah. Sarapan buah, saya tiap hari olahraga. Tiap hari 1 jam gitu. Singkat cerita, setelah 5 tahun juga saya pindah ke sini. Saya memutuskan untuk mengikut suami. Dengan berbagai pertimbangan, dan memang kita memutuskan menikah harus sama. Ya, apapun itu, saya memang nggak pakai drama kayak teman saya bilang, kamu sungguh berani ya meninggalkan kenyamanan kamu demi karena saya pikir memang menikah harus begitu. Itu konsekuensinya gitu. Memang sih pertama berat banget buat saya. Dari yang bekerja, mungkin saya ceritakan sedikit ya. Dari yang saya bekerja tiba-tiba jobless, dan saya nggak tahu daerah sini, saya nggak tahu saya di mana, nggak punya teman. Memang buat saya merasa saya kayak di mana ini gitu kan. Dan saya waktu itu banyak didukung sama ibu pendeta, kadang diajak jalan biar kamu tahu daerah sini gini gitu. Dia ngajak-ngajak lah kan, Eva biar tahu ini. Makasih banget sih buat Nantulang itu mau ngajak-ngajakin gitu. Tapi pada prinsipnya kan saya biasa mandiri, biasa bekerja. Nggak mungkin juga saya ngebebanin suami saya karena keberadaan saya di sini makin pusing gara-gara saya toh tujuan kita menikah memang untuk bersama. Jadi pelan-pelan saya cari kesibukan. Pertama saya suka keliling gitu, sendiri gitu. Saya biasa naik angkot, ini saya bukan karena udah biasa di Jakarta, jadi kegiatan seperti itu biasa buat saya. Mau malam mau ini saya nggak pernah takut, nggak pernah mesti dia harus ditemenin suami, enggak, karena saya udah biasa mandiri toh. Terus kegiatan di gereja, jadi membuat saya punya teman, punya sosial gitu kan. Aktivitasnya ada gitu, sibuk. Adalah pokoknya gitu. Terus saya carilah di sini tempat untuk berolahraga. Pokoknya saya menyibukkan diri supaya saya memulai hidup saya di sini
pelan-pelan harus beradaptasi gitu. Nah, setelah saya tinggal di sini, pelan-pelan saya sudah bisa beradaptasi, udah bisa menerima kalau saya memang harus di sini. Kita pernah berobat lagi di Elizabeth ya, atau kok yang periksa ya? Di satu rumah sakit. Di satu rumah sakit gitu ya. Dan kayaknya saya dinyatakan nggak ada apa-apa, baik aja Baik gitu. saja. Jadi sebenarnya saya nggak ada takut-takutnya, maksudnya nggak takut, pasti dikasih Tuhan sih sebenarnya pikir. Karena saya berpikir saya belum seperti Hana menjerit-jerit minta anak. Kan Hana itu menjerit-jerit katanya minta. Saya belum pernah seperti itu, tapi Ada saya satu kepercayaan bahwa Tuhan pasti kasih kasih Suatu saat gitu. Tuhan pasti kasih gitu ya. Saya cuma merasa mungkin tambah sadar saya belum siap untuk memiliki anak gitu loh. Di relung hati kita yang terdalam itu bisa jadi Tuhan melihat saya, kamu masih begini, gimana saya mau ngasih kamu anak gitu toh. Saya sih mikirnya gitu, terakhirnya saya mikirnya gitu. Oh iya, kamu harus siapkan dulu dirimu biar jadi seorang ibu. Mungkin Tuhan ngasih saya seperti itu toh. Jadi saya sabar aja. Ada yang menarik tadi Bu Emma sampaikan, didoakan setiap hari begitu ya, Leo ya. Iya. Itu sebagai satu tindakan iman juga dilakukan doa setiap hari juga ya. Dan juga tadi prosesnya juga sebenarnya Bu Eva jalani ya, melakukan olahraga, melakukan bagiannya ya, melakukan bagian yang harus dikerjakan ya. Dan memang proses selama 10 tahun ini dialami, walaupun memang tetap sabar, tetap pegang iman ya, dan akhirnya Tuhan jawab gitu ya. Bisa diceritakan mungkin Gimana perasaannya waktu ketika tahu bahwa pas saya hamil ya. isi hamil gitu. Tahlil dulu mungkin. Jadi apa ya? Jadi memang saya balik sebentar dulu. Jadi waktu istri tadi cerita gitu ya, apa ya? Saya terharu gitu apa? Saya kan dulu takut sebenarnya sama istri. Kan istri pasti lebih sensitif ya. Jadi lihat anak bayi kan kadang kapan saya punya anak. Cuma saya berpikir saya sebagai sebagai suami ya harus kuat lah. Jadi tanpa dia sadari, saya sebenarnya sering itu ya dalam hati betapa ini saya pernah berpikir wah ini Tuhan kasih enggak, tapi di satu sisi keyakinan itu tidak bisa kita bendung, masa Tuhan nggak kasih kan gitu. Jadi ada satu keyakinan. Kadang saya lihat anak-anak kan dulu ini kan di sini tinggal keluarga kecil ya. Kalau saya lihat anak kecil bangun pagi, rasanya gimana gitu. Manusiawi saya memikirkan seperti itu ya. Tapi di saat seperti itu saya kembali ditegur ya. Artinya tegurannya dalam pikiran saya semacam ini. Kalau kamu punya iman, jangan ragu. Kalau kamu pingin sampai di tujuanmu, jangan ragu gitu. Menoleh pun tidak, jalani aja. Jadi saya berpikir di situ. Nah, akhirnya pikiran yang sensitif seperti itu pelan-pelan bisa hilang. Tapi sebagai manusia kalau saya lihat anak-anak, saya kepikir juga. Kadang saya berpikir juga, Tuhan, kalaupun saya tidak punya anak, ya saya hanya berdoa, kuatkan saya agar bisa menerima apapun keadaannya. Seperti itu. Jadi waktu istri merasa tadi disampaikan Bapak menguatkan istri, tapi juga dalam hati juga kadang merasa sebenarnya cuma kan saya tidak sampaikan. Sebagai perempuan dia juga pasti seperti itu kan, pasti juga berpikir wah kapan Tuhan kasih waktu saya untuk bisa melahirkan seorang anak. Karena itu kan bagian dari kodrat wanita kan seperti itu. Nah, tadi balik lagi apa yang disampaikan Pak Roni. Nah, ketika kita awalnya istri saya tahu dia ini lagi mengandung, itu pagi-pagi ya Mami ya. Pagi-pagi dia jerit-jerit di kamar mandi. Saya masih kurang-kurang tidur lah. Saya sempat juga agak marah juga gitu ya. Ini orang apa ini teriak-teriak pagi-pagi, mungkin sekitar jam 5:30 gitu ya. Di kamar mandi, cuma saya jumpai ke situ dia sambil megang apa itu
Apa itu? Alat tes itu. Alat tes kehamilan Dia itu. tunjukkan, wah saya kaget. Ya kita lihat udah merah itu ya. Dua, strip 2. Nah kita juga langsung, udah. Ini kan ada klinik. Pagi-pagi begitu itu udah ganti baju, kita langsung ke klinik. Kita ingin pastikan gitu. Jangan-jangan juga salah juga ini kan gitu. Nah kita ke klinik dikasih surat rujukan, biar lebih pasti kan harus di USG. Ya kita langsung ke rumah sakit. Nah gitu. Jadi begitu sampai di dokter tahu, saya masih bingung-bingung. Tapi setelah itu kita makan di Transmart, wah di situ saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai malu, saya nangis terus di situ. Nah, mungkin tampang saya seram ya, tapi saya orang yang gitu-gitu suka nangis itu. Nah, ya, tapi waktu di rumah sakit sampai kenapa saya nangis sebenarnya? Tuhan tegur saya sebenarnya. Jadi Tuhan teguhkan. Nah ini janji itu sekarang itu yang bikin saya nangis. Sampai saya nunduk, malu kalau saya ingat itu nangis saya. Kenapa? Saya malu laki-laki nangis sampai gini ya. Dah, kenapa saya nangis itu tadi? Tuhan teguhkan lagi, nah ini janjiku. Jadi hari itu saya berpikir, buat apa bodohnya aku ya selalu ragu janji Tuhan gitu. Jadi itu yang bikin luar biasa dan juga motivasi yang betapa saya merasakan double lah ya. Jadi saya rasakan bagaimana Tuhan itu kasih dia nggak akan menepati apa yang dia udah janjikan. Dan hari itu istri saya sudah positif mengandung. Nah itu yang bikin saya menangis. Luar biasa. Ya, itu yang saya rasakan ya. Mungkin kalau istri versinya kan beda lagi karena dia yang gimana nih ketika tahu. Sebenarnya ini panjang banget ceritanya, bisa satu ini. Gini, saya pas mengetahui saya hamil ya, pertama ini aja dulu ya, di mana Tuhan saya pikir benar-benar tergugah hatinya mengabulkan permintaan saya gitu ya. Saya punya adik itu tahun 2018 itu kecelakaan. Jadi dia kecelakaan di Medan di tempat saya, udah ditolak rumah sakit. Artinya dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa duduk, diponis lumpuh gitu. Diponis lumpuh, hanya tidur di tempat tidur gitu. Tangan nggak bisa digerakin, lumpuh lah pokoknya lumpuh ya. Jadi di saat itu di 2018 itu sekitar Oktober itu kita pulang Desember, kita berembuk keluarga mau bawa dia ke rumah sakit ke Jakarta gitu. Dan di Jakarta juga sebenarnya banyak yang menolak dia. Dan maksudnya dia tidak bisa lagi disembuhkan. Dan di doa saya hanya ini aja. Saya nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan lalukan cawan, nggak pernah. Saya hanya berdoa, berikan kami kemampuan Tuhan untuk menghadapi ini. Kami percaya Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan buat keluarga besar saya gitu. Saya ingin mampu melewati ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mampukan kami keluarga besar. Benar, ada yang menerima dia di RSPAD ya, di rumah sakit tentara. Nanti ini berhubungan dengan kandungan saya ya. Jadi selama dia di situ, saya rawat dia 1 bulan. Saya nemenin dia 1 bulan bergantian dengan adik saya gitu. Dan karena dia tidak mau dioperasi hari itu, jadi maaf kata dia nggak bisa BAB. Dia nggak bisa BAB. Jadi kalau dia BAB itu kita kasih pencahar gitu, terus kita paksa gitu. Artinya maaf saya rogoh gitu. Saya bersihin dia kayak bayi gitu loh. Nah di saat saya bersihkan dia, mungkin hari ke-7, hari ke-8 gitu, dia 1 bulan saya temani sana. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak pernah itu terlintas tapi bisa terlintas. Saya bilang gini, Tuhan, ini aja deh saya 28 tahun saya bisa bersihin loh kayak bayi. Masa Tuhan nggak ngasih saya kesempatan
saya ingin punya anak gitu, dan menetes air mata saya gitu, dan saya nggak tahu sampai sekarang itu saya selalu kasih tahu sama orang. Dan saya masih ingat baju saya, kenangan saya dengan tuk, kok saya ngomong gitu ya, gitu. Saya sampai hari ini saya ingat gitu. Dan saya pikir di situ Tuhan terbuka hatinya buat saya. Bagaimana mungkin melihat ketulusan saya merawat adik saya. Dan saya pikir siapa lagi yang bisa merawat adik kita kalau nggak kita sendiri gitu ya. Dan nggak, bukan memuji diri, kalau saya itu termasuk nggak jijik yang kayak gitu-gituan gitu, bersihin dia apaan gitu, saya nggak pernah kasih suster, saya yang bersihin gitu. Namanya dia masih cowok 28 tahun, dia kan pasti malu sama perawat apa itu, saya aja yang bersihin gitu. Jadi setelah itu dia kembali ke rumah, kita terapis lagi setahun. Sekarang udah bisa duduk, udah bisa kursi roda segala macem. Dan saya tahu memang kalau Tuhan kasih itu memang luar biasa loh, dan di luar pikiran kita. Itu saya saksikan sendiri. Saya ingat setiap pagi itu saya dari Bekasi ke Jakarta itu naik kereta bawa bekal buat berapa orang di rumah sakit. Saya harus naik tangga gitu, tangganya banyak banget. Harusnya kan saya udah hamil di situ, harusnya dia udah jatuh. Tapi itu luar biasanya memang dipegang, dijaga sama dia. Kenapa seperti itu, saya potong dulu. Karena begitu hasil diagnosa dokter, kalau dihitung mundur, berarti pas dia di Jakarta 1 bulan yang lalu sebenarnya dia udah hamil. Dan mungkin di situ udah hamil muda. Begitu muda. Kita tahu dia udah 1 bulan lebih. Kalau mundur lagi 1 bulan lebih kan dia di Jakarta. Karena saya taunya udah 2 bulan. Hamilnya udah 2 bulan gitu. Jadi pas saya ada penjagaan buat kandungan. Saya nggak habis pikir. Wow, luar biasa pikir saya gitu toh. Dan saya harus ngangkat dia, mau ngangkat dia gini, ke kursi rodanya, terus bawa dia ke terapis. Pokoknya karena saya orang pikir kan saya nggak bekerja lagi, jadi yang bisa menemani cuma saya gitu kan. Ibu saya mah udah tua, nggak bisa, dia cuma nemenin doang gitu toh. Si bawa dia gitu. Nah, setelah pulang dari sana, saya tinggalin di Jakarta di tempat adik saya di sini sekitar 1 bulan lebih. Saya masih olahraga seperti biasa, tapi udah suka mual gitu, Saya pikir, tuh jangan-jangan saya kecapean, kan sebulan di Jakarta capek. Saya makanlah itu obat kolesterol apalah, mungkin kolesterol saya tinggi gitu kan. Terus tapi kok aneh ya gitu, saya olahraga setiap hari kok saya makin gemuk, perasaan makin kayak ngap gitu, nggak seperti biasanya gitu. Dan saya juga olahraga seperti biasanya, masih suka olahraga yang berat kayak Muay Thai masih ini, jadi padahal udah hamil. Makanya saya bilang wow, Tuhan itu memang luar biasa. Mungkin karena belum saya tahu ya, jadi dilindungi terus. Kalau kamu tahu harus kamu jaga gitu toh. Nah, hari ke 1 bulan penuh saya sini, teman saya ada suster bilang sama saya, aku kok mual-mual terus, aku bilang gitu. Terus dia bilang, jangan-jangan kamu hamil gitu. Masa sih udah tua gini masih hamil? Aku gituin kan. Tapi kayaknya ngelihat kamu kayak males gitu, bisa jadi kamu hamil gitu. Tapi bener nggak sih? Gitu lagi di hati kecil saya gitu. Kayaknya iya deh. Aku nyium nasi aja udah muak gitu, udah mulai mual gitu. Nah pas dia jemput saya di tempat olahraga, aku bilang sama dia, isengnya aku mau beli test pack dulu nih. Aku mau tes dulu besok. Jangan-jangan aku hamil ini. Jadi biasa aja, karena kita udah saking biasanya ini dengan test pack ini kan. Jadi udah pernah juga kan, udah jadi kan gitu. Gitu kan. Udah gitu aja gitu. Udah beli aja di situ kan gitu. Nah, sampai di situ saya beli test pack, masih aku beli obat kolesterol lagi, obat apalah, pokoknya beli. Tapi mau tidur saya sudah berdoa gitu. Kita udah selesai berdoa, aku ini lagi, Tuhan jangan bikin saya berat lagi dong. Aku kadang suka begitu ngomong gitu, kasihanilah saya Tuhan gitu kan. Tapi udah saya
besok pagi saya cek lah ini kan. Terus pagi-pagi saya nggak bisa tidur lagi pokoknya karena perkataan teman juga saya dengar memang begitu sih ciri-ciri hamil gitu kan. Saya cek di toilet, hah benar hamil ini gitu. Wah benar hamil, saya langsung jujur nangis kok, oh benar nggak sih gitu kan. Aduh gitu, jadi aku jujur Papi sini dikirain dia saya ketemu kecoa di sini. Soalnya saya paling jijik lihat kecoa gitu kan. Dan dipikir, apaan sih kamu pagi-pagi berisik aja gitu. Ini saya hamil gitu. Kita nangis lah berdua di sini. Aduh, udah jam berapa nih? Jam 6. Ya. Kita ke klinik Sambil gitu. nunggu klinik buka, baru kita ke sana. Nah, kita ke klinik sini. Terus saya kasih lihat toh ininya kan. Terus tolong berbaring Bu gitu, saya dibaring. Dia lihat kaki saya. Iya sih, ngeliat kakinya sih saya lihat hamil gitu. Tapi saya nggak bisa pastikan ya Bu, karena melihat ininya sudah lama menikah gitu. Jangan-jangan karena hormonnya yang tinggi gitu, jadi bikin ciut juga kan. Aduh, gitu kan. Nah pergilah kami ke rumah sakit ada di sini kan. Iya. Nunggulah kami dari jam 8 sampai jam 1 ya. Rupanya dokter kandungannya adanya jam 1. Nah di situ aja lah kita tunggu saya bilang. Terus iseng dia nanya sama susternya, dia mungkin penasaran tapi suster itu test packnya akurat nggak sih kata dia gitu. Terus susternya bilang ya Cari gimana Pak, bisa juga karena hormonnya tinggi, bisa jadi karena ibu capek, makin ciut dia tau, dia mulai kayak ciut banget gitu, dia keluar gitu, mungkin benar nggak sih gitu. Terus aku gimana sih Pi, aku bilang gitu. Terus aku bilang sama dia, udahlah kita berdoa aja lah, kalau memang ini rezeki Tuhan udah kasih kita ini waktunya, ya kita juga nggak boleh kecewa lah. Aku bilang sama dia, ya mau gimana gitu kan. Iya kata dia. Kita tiba diperiksa sama dokternya, dia juga bingung, hah 10 tahun gitu kata dokternya. Dia juga, oh ya udah kita periksa aja dulu ya Bu. Diperiksa. Oh iya Bu, ini udah ada jantungnya, ibu udah hamil gitu. Wah benar nggak sih dong, benar. Kita surprise lah berdua. Aduh aku udah nangis bahagia ya Bu, gitu dokternya. Selamat ya Bu, selamat dijaga ya Bu, gitu. Dia juga udah benar dokter gitu. Iya, ibu hamil gitu. Pokoknya kita berdua. Puji Tuhan banget gitu. Aku nggak bisa lagi, udah nangis lah, udah nggak ngerti. Pokoknya surprise banget. Aduh Tuhan gitu, maksudnya. Aduh baik banget sih sama saya. Aduh baik banget gitu. Sampai gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi ada satu sikap hati di mana Pak Leo dan istri bahwa saya dikasih anak atau tidak sudah menjadi tidak masalah gitu ya. Tapi memang ada kerinduan, tapi ada sikap hati bahwa berserah kepada Tuhan, dan juga perjalanan waktu Tuhan kasih kepercayaan untuk memelihara anak gitu ya, untuk keluarga Pak Leo. Nah mungkin kemudian apa sih setelah mendapat diberi kepercayaan Tuhan dengan anak ini, apa yang akan dilakukan buat anaknya nih Pak Leo sama Bu Leo? Ya, saya sih berharap dan dua-dua kami ya, tentunya sampai hari ini biar Jemima ini besok bisa orang yang yang punya dampak bagi banyak orang. Amin. Dan dari hidupnya mungkin ada banyak orang yang mengenal Tuhan. Itu aja. Amin. Saya kerinduannya seperti itu. Amin. Dan hari ini pun kita selalu selalu saya berdoa, dan luar biasanya ketika Jemima ini Tuhan kasih, saya banyak juga introspeksi ya. Bagaimana saya berharap nanti ini Jemima bisa tumbuh baik, anak yang berpengaruh, tapi saya nggak menunjukkan sikap seperti itu. Jadi koreksinya ke saya juga ada. Nah, jadi saya juga harus berubah biar anak saya nanti bisa melihat contohnya kan. Kalau hanya saya ngomong sama dia kan nggak ada gunanya. Lebih baik saya sedikit ngomong,
tapi dia lihat hidup saya, sikap saya, terlebih kita berdua Iya. sebagai suami istri ya. Iya. Saya sering sama bilang gitu ya, besok kalau udah punya anak kita nggak bisa ribut lagi. Dulu nggak punya anak ya udah, mau ngomong juga sampai itu suaranya kencang-kencang sampai ke RT sana ya. Tapi sekarang itu yang saya lihat dan kerinduan kita itu biar Jemimah ini nanti bisalah dipakai Tuhan juga untuk kemuliaannya. Kalau Ibu bagaimana? Oh iya, saya juga ngajarin Jemimah ini unik ya, karena saya dulu orangnya apa ya, responsif apa ya, kurang sabar lah, saya akuin saya kurang sabar. Tapi buat saya anak ini adalah guru yang sangat baik ya. Jadi anak ini sebagai rem kalau buat saya. Jadi Jemimah ini apapun yang dia lakukan, kadang kalau saya udah capek banget karena saya nggak ada ngasuh dia, saya sendiri, bersihin rumah juga saya sendiri gitu. Saya kadang capek, saya kadang pengen butuh istirahat, tapi kalau saya pengen marah, saya langsung ingat, ya kan saya minta ini sama Tuhan gitu. Jadi waduh, langsung tarik napas. Marahnya nggak jadi. Kadang gitu kita gemes gitu kan kalau dia memang masih kecil, tapi saya biasakan ngomong baik-baik sama dia. Saya biasakan, saya nggak pernah ngomong cadel atau apa, saya ngomong baik-baik. Kalau misalnya minta sesuatu harus gini nah, harus gini, harus begini gitu. Dan puji Tuhannya Jemimah ini sangat pintar gitu. Kalau diajarin ya mami gitu. Jadi di usia dia 1 tahun 6 bulan itu hebat menurut saya, karena kalau kita pagi-pagi berdoa juga dia mau gitu. Kamu duduk sini ya, kita berdoa, mau gitu, kita ajarin bernyanyi mau gitu. Sebenarnya udah ketinggalan juga, harusnya dia udah sekolah minggu ya. Saya pengen sekali kalau dia punya teman pasti lebih pintar lagi anaknya. Kasihan juga. Dia suka banget berteman. Jadi kalau lihat anak-anak itu, suka banget berteman. Saya juga harapannya buat Jemimah juga, saya pikir itu juga kayak Bapak Mima, karena pengalaman saya ya, anak itu kalau sudah baik karakternya, kalau sudah mengenal Tuhan, kepintaran, keahlian segala macam mengikuti. Buat saya, yang saya paling prioritaskan itu sebenarnya. Takut akan mengenal jadi, Tuhan. Sebenarnya itu yang paling utama. Kalau kepintaran ini masih kita bisa leskan ini segala macam gitu. Jadi saya juga harapannya nanti Mima berkembang baik. Amin. Punya teman yang baik dan lingkungan yang baik. Saya senangnya di gereja kita seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, saya mendengar tadi kesaksian Pak Leo, Bu Leo, ada pernyataan yang indah ya. Jadi ketika mengingat akan kebaikan Tuhan, itu membuat kita menjadi berubah ya. Jadi tadinya mau marah, kemudian ingat, bukankah Tuhan yang sudah mengerjakan buat saya, buat kami. Jadi saya harus mengucap syukur dan bersikap, bertindak dengan baik dan benar. Ya, puji Tuhan saudaraku, kita boleh mendengar kesaksian Pak Leo bersama istri yang sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Dan mungkin ada satu pernyataan singkat Pak Leo sama Ibu untuk bagi pemirsa, mungkin dorongan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sedang menantikan keturunan, mungkin ada satu nasihat singkat ke teman-teman kita di sana. Ya, jadi dengan apa yang kita alami mungkin hanya pengharapan saja. Percaya pada Tuhan, percaya janji Tuhan pasti, karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Itu saja. Amin. Amin. Ya, nggak usah. Jadi nggak usah ragu gitu. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari bagi setiap saudaraku yang sekarang dalam masa-masa penantian, engkau sedang bimbang, engkau sedang ragu, engkau sedang bertanya-tanya pada hari-hari ini untuk sebuah penantian keturunan.
engkau bisa datang kepada Tuhan seperti Pak Leo dan istri datang kepada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama mendukung setiap saudaraku. Saya ajak untuk setiap kita berdoa datang kepada Tuhan. Engkau yang merindukan, engkau yang menanti-nantikan keturunan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjamahmu, menjamah buah kandunganmu, memberkati engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keluargamu di dalam nama suami istri yang dipersatukan Allah boleh mengalami berkat Tuhan, mengalami boleh memperoleh keturunan yang ilahi di dalam nama Yesus. Terjadi bagimu pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Sampai bertemu kembali di private room berikutnya. Tuhan memberkati.